warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Qala nabiyyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat menunaikan aqimus shalah, itu salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sabat, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menerima ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka tandanya adalah yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan pemahaman agama kepada orang tersebut. Berarti kebalikannya, orang yang tidak diinginkan baik, orang yang tidak mau belajar agama, tidak diberikan taufik untuk belajar agama. Bodoh itu ada dua, ada bodoh tidak mau belajar, ada bodoh belajar tapi tidak paham-paham. Yang dimaafkan itu yang kedua, belajar terus tapi terpaham-paham, itu dimaafkan. Yang tidak dimaafkan itu adalah yang tidak mau belajar. Allah menegurnya dalam surah Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang tidak mau belajar agama maka akan diberikan kehidupan dongka, yang sempit. Orang yang tidak mau belajar agama akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dibutakan matanya nanti di akhirat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau butakan aku di sini padahal dulu aku melihat. Lalu Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanisitha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena dulu datang kepadamu ajaran kami, datang kepada kamu agama kami, tapi kamu abai, tidak perhatian, tidak mau belajar. Kata para ulama itu tafsirnya tidak mau belajar agama. Maka hari ini pun kamu dilupakan, kamu dibutakan dan kamu dilupakan, tidak diperhatikan, kita dipalirai. Nah, mudah-mudahan kita duduk di sini bermajelis bersabar, mudah-mudahan ini menjadi penerang kita di akhirat. Amin. Dan juga kita tidak dibutakan oleh Ta'ala nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak termasuk orang yang melalaikan atau tidak punya perhatian kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kitab Makna Salat. Kemarin kita membahas tentang bahwa para salafus soleh itu ketika sholat senantiasa yang mereka hadirkan itu perasaan takut kepada Allah. Jadi murungkut sholatnya, kasihan ngedek-dek gitu harapun Allah SWT. Jangan menampakkan kegagahan di hadapan Allah, jangan menampakkan ketegaran di hadapan Allah. Ulama itu kalau sholat yaitu yahabur rahman, sangat merasa takut kepada Allah, ngedek-dek. An yasudda basarahu, bahkan mereretkan pandangan ke kanan ke kiri ke atas itu mereka nggak berani, takut disambar petir, takut disambar petir. Dan juga takut tidak kembali lagi matanya ketika ngeret ke tuhu terbalik deui ke tengah, itu khawatir. Ya tafid fi sholati au yuhaddisu nafsahu syai', bahkan mereka juga takut kalau datang kepada hati mereka ingatan-ingatan duniawi, kecuali kalau tidak disengaja. Maka itu latihan para salafus saleh menghadirkan kekhusyuan ketika sholat, merasakan betul takutnya di hadapan Allah, ngedek-dek gemper di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan badan yang tinggi, badan yang tegap, merasa karena mentang-mentang sehat, jago ringkas, sholat
Tidak boleh. Walaupun sehat jag waringkas beberapa hilang ke dia, nah, tetap ketika sholat merunduk khafdu al-janah, rendahkan sayapmu serendah-rendah. Ya seperti orang di hadapan di hadapan atasan yang paling yang paling kita hormati, gimana coba? Nggak mungkin kan walaupun kita sehat dia waringkas. Kumaha Pak eta teh Pak. Mungkin pasti kieu. Mangga semua siap pengasah siap. Itu di hadapan manusia, di hadapan Allah maka lebih dari itu. Jadi sambil merasakan kalau saya ini lurat-ret mata saya, khawatir nggak kembali lagi. Au yahtaful absar atau bahkan disambar petir. Harus begitu perasaan. Dan Allah lebih dahsyat segala sesuatu. Itu kemarin yang kita bahas ungkapan dari Al-Imam Mujahid radhiyallahu taala anhu mengkisahkan bahwa para ulama kami salafus saleh ya, apabila sholat mereka senantiasa merendahkan diri, merasa takut, merasa ngegemper begitu, ngedeg-deg, karena di hadapan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani mereretkan memalingkan pandangan kanan kiri atas bawah karena takut matanya tidak kembali atau takut disambar petir. Ulama salatnya belum merasakan ya hal-hal semacam itu, dan mudah-mudahan dengan begitu kita belajar dari ulama-ulama salafus saleh agar mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Lamun di hadapan bupati ngadeg-deg, kamu di hadapan Allah. Di hadapan presiden kita ngadeg-deg, kamu di hadapan Allah. Di hadapan camat bahkan ayo ngadeg-deg di hadapan camat aja. Padahal camatnya jika orang biasa itu tidak tinggi amat begitu, tapi kadang ngadeg-deg juga. Kamu di hadapan tukang ngilang, lu ngadeg-deg. Lu ngadeg-deg. Itu lu ngadeg-deg gitu. Bari ngicep teh, maka siap-siap. Ya, itu kemarin yang kita bahas semacam itu. Ya, kita kan takut kan ditilang, apalagi kita pelanggarannya ke Allah. Harusnya lebih takut gitu. Kalau kita melanggar disiplin saja takutnya luar biasa, sampai motor teh balik kanan teh temandang kiri kanan belok pada harapan soak nu teu di helm soak anu teu ngangge SIM teu mau STNK soak, itu melanggar aturan manusia yang ringan, apalagi ini melanggar aturan Allah yang berat. Tapi kadang kita tidak mau balik kanan, tidak aya kasieun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa gempur. Nah itu perlu ditanyakan. Kata Al-Imam Syaqiq Al-Balakhi, ini orang salafus saleh zaman tabi'in, dia itu muridnya Ibrahim bin Adham. Syekhnya syekh tasawuf itu adalah Ibrahim bin Adham. Tasawuf yang masih ada di dalam jalur sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah Ibrahim bin Adham. Para guru tasawuf belajar kepada beliau. Di antara muridnya adalah Syaqiq Al-Balakhi. Dia mengatakan kalau orang sudah tidak takut dengan ancaman Allah dan tidak tergiur dengan motivasi Allah, maka pertanyakan dirinya keimanannya itu. Orang tidak takut lagi dengan ancaman Allah atau tidak lagi ingin dengan janji Allah, ya, tidak percaya dengan janji Allah, maka pertanyakan keimanannya. Karena orang beriman itu patokannya dia yakin dengan janji Allah dan juga dia takut dengan ancaman Allah. Kalau orang itu lebih yakin dengan janji manusia ketimbang janji Allah, maka imannya dipertanyakan. Orang kalau masih yakin dengan janji manusia melebihi janji Allah, pertanyakan keimanannya. Dan itu manusia banyak terjadi seperti itu. Lebih percaya janji manusia ketimbang janji Allah Subhanahu wa taala. Faktanya begitu. Banyak orang yang tidak terlalu yakin dengan janji Allah, tetapi dengan janji manusia begitu yakin. Padahal manusia itu sifatnya adalah zaluman jahula, yang bodoh dan zalim serta senantiasa mengecewakan. Itu yang kemarin yang kita bahas dari kitab ini. Nah berikutnya adalah ini tentang sujud ya. Jadi ini penulis buku ini menghadirkan dulu secara umum gambaran sholat itu, kemudian setelah itu dia merinci satu persatu. Nah ketika kita sujud atau ruku ya, maka yang kita hadirkan adalah perasaan tunduk dan perasaan hina, perasaan kurang, juga rendah.
Makanya Rasulullah SAW dilarang untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Rasul bersabda, aku dilarang oleh Allah membaca Quran di saat ruku dan sujud, meskipun itu Al-Fatihah. Ya, kadang kita was-was Al-Fatihah itu tidak yakin, rukutnya maca deui Fatihah tadi Pak. Sujudnya kurang yakin maca deui Fatihah. Nah, itu enggak boleh. Rasul melarang kita membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud. Lalu kenapa sujudnya 2 kali? Itu kata para ulama, sujud itu 2 kali. Yang pertama itu sebagai syukur, yang kedua itu adalah sebagai takwa. Hikmah sujud itu 2 kali, yang pertama syukur, yang kedua taat. Atau kebalikannya, yang pertama taat, yang keduanya syukur. Dan sujud itu hikmah terbesarnya adalah targhiman lisyaitan. Selain itu mengagungkan dan tunduk di hadapan Allah, sujud juga itu adalah targhiman lisyaitan, sebagai pukulan berat kepada syaitan. Karena dulu syaitan membangkang Allah saat disuruh sujud. Sekarang kita bersujud, maka itu bagi syaitan sangat berat sekali. Syaitan itu paling berat melihat orang bersujud. Karena apa? Karena dulu dia dilaknat Allah gara-gara disuruh sujud nggak mau. Sekarang kita sujud dengan sukarela, dengan kepatuhan, itu setan sangat-sangat terpukul sekali dengan manusia yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis di sini bahwasanya orang-orang yang ketika ruku dan sujud tidak mengembalikan tulangnya kepada posisi semula, maka la tujzi'u lahu, salatnya itu tidak cukup, tidak sah. Orang yang ruku dan sujud kemudian i'tidal, tulangnya enggak kembali ke posisi semula, maka itu tidak sah ruku sujudnya. Tidak sah ruku. Kalau tidak sah ruku sujudnya, ya tidak termasuk khusyuk dan tidak termasuk tumanina. Maka ini perhatikan dengan baik saat ruku, pastikan si tulang itu benar-benar posisi ruku, i'tidal kembali ke posisi tulang semula. Jangan sampai kurang ataupun tidak pas ya. Ini menjadikan sholat kita itu tidak sah. Ya, itu gambaran umum dari sifat sholat Rasulullah SAW. Sekarang kita akan rinci satu persatu makna dari semua bacaan dan gerakan sholat. Dan yang pertama adalah iftitah, atau bahasa lainnya istiftah. Ada 2 itu. Ada iftitah dan istiftah. Maknanya sama dari kata fataha yaftahu, pembukaan. Iftitah itu adalah muqaddimah. Di mana-mana orang tuh perlu muqaddimah. Kalau orang langsung jebret karena tausiah, orang bertanya ini orang nyampaikan apa? Ya salam-salam heula tuh orang teh. Salam-salam dulu kayak atau apa bismillah dulu. Rasul itu setiap suratnya, setiap pidatonya itu pasti ada 3. 1 salam, yang kedua adalah hamdalah, yang ketiga sholawat. Itu pasti dalam surat Nabi, dalam pidato Nabi, dalam acara-acara Nabi itu semuanya tidak lepas dari itu. Assalamualaikum atau assalamu ala manittaba'al huda. Kalau yang dikirimnya adalah orang kafir, salam Nabi assalamu ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Seperti surat Nabi ke Romawi kan begitu, ke Raja Romawi Heraklius ya. Keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk, hidayah. Juga kepada raja-raja yang lain. Kalau yang dikirimnya adalah sahabatnya yang diutus ataupun yang memimpin suatu wilayah, itu salamnya lengkap assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang pertama adalah usni au ahmadullah, aku memuji Allah, dan kemudian memuja menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu isi suratnya Rasulullah SAW. Nah, iftitah itu muqaddimah kita kepada Allah. Kalau orang tidak pakai muqaddimah, ya tidak beradab, tidak punya adab. Kita menghadap Allah tanpa muqaddimah. Maka dibacalah iftitah sebagai muqaddimatan takunu bimasabatil istidad lidukhuli fi, sebagai persiapan masuk ke inti salat, yakni Al-Fatihah dan ruku sujud. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, iftitah itu yang kita akan sampaikan sekarang, ada 3 hadis Rasul berkenaan dengan iftitah, dan satu persatu akan kita bahas apa fokus dari iftitah itu. Doa iftitah yang pertama adalah ini riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i wasajji wal barad.
Itu udah iftitah yang pertama. Di doa itu di setiap paragrafnya ada khotoya ya, artinya dosa dan kesalahan. Ini berarti muqaddimah salat kita kepada Allah pengakuan terhadap dosa. Ketundukan dan kerendahan kita adalah pengakuan terhadap dosa tersebut. Yang menggunakan iftitah ini berarti mengikuti hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang bait-bait ini itu berdasar hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Dalam doa tersebut terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dalam doa tersebut terkandung makna kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari potensi dosa. Baik itu adalah potensi makani dan potensi zamani. Kalau di haji ada mikot makani, mikot zamani, maka dalam doa iftitah itu ada namanya potensi makani, potensi zamani. Agar Allah menjauhkan kita dari potensi waktu atau kesempatan yang bisa membuat kita berdosa, dan agar Allah menjauhkan kita dari tempat yang berpotensi membuat kita berdosa. Itu namanya ba'id baini wa baina khotoyaya. Yakni maknanya adalah ya Allah jauhkan aku dari waktu yang memungkinkan aku berdosa, dan ya Allah jauhkan aku dari tempat yang bisa membuat aku berdosa. Karena dosa itu ya unsurnya waktu dan tempat. Ada orang nggak mau dosa tapi tempatnya menuju ya karena berdosa, akhirnya kebawakan dosa. Tadi nama tidak mau kita teh acara itu, tapi karena di tempat itu adalah potensial berdosa, kebawakan. Yang kedua waktu, sebenarnya tidak mau berdosa waktu itu, tapi karena waktu itu potensial pas banget berdosa dengan godaan setan yang begitu rupa, akhirnya dia berdosa. Maka di doa ini kita mohon kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari tempat dan waktu yang membuat aku berdosa kepadamu. Jika diundang ke pengantenan disediakan dangdutan gua lagi untuk mahal. Tah eta masalah. Nanti niat kan Niat, tapi datang undangan. tak itu. Kamu terus dipanggil-panggil ke Bapak Haji Reswan ini mah enggak kapayun. Haji mah enggak kapayun. Diaturanan gitu. Nyawer. Dipanggilnya tuh berkali-kali itu teh. Iya, can nyawer mah terus dipanggil. Terus dipanggil. Mau pinggir nunggu. Ngopi-ngopi ya saya nama ulah. Gitu. Bilih kata terasa. Kita aja Rasulullah itu dulu dijaga dari musik, Tidur. itu ditidurkan. Jadi ketika masih muda, maklum anak muda ya. Ketika beliau di jendela rumahnya tuh gini, ngahaluang dari kejauhan tuh ada suara musik gitu. Mun urang mah naon lah sabangsa ning lagu lah begitu. Wah, resep kita juga acara gitu. Baru terbetik mau menghadir acara itu, ana mahullah, Allah mentidurkannya. Tidak, dan beliau tidurnya tidak sampai bangun kecuali matahari sudah memanaskan dirinya. Jadi bangunnya itu tidurnya matahari lah yang membangunkannya. Wah, sudah menjelang sore, panas kan kalau cahaya sore. Orang mah kalau mendengar musik kadang-kadang ditidurkan ke Allah, kalau tambah cengar gitu tuh. Gimana ya tuh? Kadang Sherlock gitu. Ya, kalau Rasulullah itu justru dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita bisa menjaga diri ya, misalkan wara, zuhud dari hal-hal yang semacam itu, alhamdulillah. Karena kalau kita terus mengikuti yang semacam itu, khawatir pada akhirnya kesananya itu lebih menikmati lagu daripada Quran, itu kita khawatirkan. Pada akhirnya kita lebih menikmati lagu daripada Quran. Masih mending kalau seimbang, lagunya bagus, Qurannya juga bagus, masih mending kalau seimbang. Ini kalau sudah lagu mengalahkan Quran, bahkan lebih menikmati lagu daripada Quran, itu yang bahaya. Berarti kita sudah ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah menjadikan sebagai Quran sebagai barang yang ditinggalkan. Nabi itu pernah curhat ke Allah. Nabi curhat ke Allah. Kan biasanya Nabi itu kan tentang umatnya tuh berdoa terus kan, ditawarin, "Hei Muhammad, kamu pilih mendingan setengah umatmu masuk surga atau kamu pilih apa?" Nabi Muhammad memilih, "Tidak ya Allah, aku ingin diberikan doa
seluruh umatku masuk surga. Jadi tidak ingin Nabi itu setengah umatnya saja masuk surga, tapi inginnya diberi syafaat, diberi hak mensyafaati maksudnya, supaya lebih banyak umatnya masuk surga. Jadi beliau tidak memilih setengah umat masuk surga, tapi lebih memilih punya doa, punya syafaat agar lebih banyak memasukkan umatnya ke dalam surga. Kemudian nanti di padang mahsyar juga yang dicari oleh Nabi adalah umatnya. Kemudian juga selalu ketika sebelum meninggalnya juga ummati as-shalah as-shalah. Ya, itu ketika Nabi meninggal ucapan Nabi adalah ummati as-salata as-salata. Salat. Jadi jangan ummati saja, tapi salatnya dibaca juga. Ummati as-salah as-salah. Wahai umatku, jagalah salat, jagalah salat. Nah, kali ini Nabi curhat kepada Allah. Qala rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata kepada Tuhannya Allah SWT, wahai Tuhanku, kaumku akan meninggalkan Al-Quran atau menjadikan Quran sebagai mahjur, barang yang ditinggalkan. Nah, Ibnu Qayyim menafsirkan ditinggalkan itu setiap umat punya porsi masing-masing meninggalkan Quran. Yang tidak baca Quran, dia meninggalkan Quran dengan tidak membacanya. Yang tidak bisa baca berarti dia meninggalkan atau menelantarkan Quran dengan tidak mau belajar baca. Yang sudah bisa baca masih menelantarkan Quran kalau dia tidak memahami artinya. Yang paham artinya masih menelantarkan Quran kalau dia tidak belajar tafsirnya, tadabbur dan ayatnya, tafakur. Yang sudah tadabbur dan tafakur pun dia masih meninggalkan menelantarkan Quran kalau tidak mengamalkannya. Yang mengamalkan pun masih meninggalkan menelantarkan Quran kalau tidak mendakwahkannya. Yang mendakwahkannya juga masih menelantarkan Quran kalau tidak bersabar di atas jalan itu. Makanya kata ulama, masing-masing umat ini punya porsi meninggalkan Quran. Hanya saja beda-beda tiap orang kelasnya meninggalkan Quran. Yang belum baca berarti dosanya adalah kenapa tidak belajar baca. Yang sudah bisa baca kenapa tidak membaca. Yang sudah baca kenapa tidak berusaha memahami, mentadaburi, mentafakuri dan seterusnya. Seperti dalam hadis diterangkan, setiap anak Adam ada porsi dari zina. Setiap anak Adam ada porsinya dari zina. Ada yang kebagiannya zina mata, dosa zina mata tuh. Yang keduanya ada yang kebagiannya dosa telinga. Ada yang kebagiannya dosa hati, zina mata, zina telinga, zina hati. Wasaddaqahul farj, dan pembuktian zinanya ada pada kelamin. Ada pada kelamin. Maka setiap anak Adam itu punya porsi zinanya masing-masing. Anu sok ningalian nanti aurat nyaeta zinanya zina mata. Anu sok ningalian atau mendengarkan aurat maka zinanya di telinga. Anu sok ngahayal mikiran terus zinanya zina hati. Nah, dibuktikanlah dengan zina kelaminnya. Wal iyyazubillah, na'udzubillah min dzalik. Itu hadis yang bermakna bahwa setiap umat itu kebagian porsinya dari itu. Satu, porsi meninggalkan Quran, yang kedua porsi zina. Tapi tiap orang beda-beda levelnya. Yang hanya meninggalkan Quran tadi tentunya sedikit dosanya kalau hanya tidak tidak memperbagus bacaan Quran, tidak memperindah bacaan Quran. Tapi yang paling berat itu kalau orang tidak baca sama sekali. Maka minimal seumur hidup mah khatamlah sekali mah minimal. Dalam Quran, Iqra'ul Quran min kulli syahr, kata Nabi, khatamkan Quran sebulan sekali. Itu anjuran Rasulullah SAW yang jarang ataupun tidak semua umat mengikutinya. Iqra'ul Quran min kulli syahrin, khatamkan Quran sekali saja dalam sebulan. Itu sudah cukup. Berarti satu hari satu juz. Kalau sehari tidak baca, besoknya hutangnya dibayar jadi dua juz. Supaya kita tidak disebut meninggalkan Al-Quran. Kalau kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang disebut tinggalkan Quran itu kalau sehari teu maca tilu ayat acan. Eta disebut hijratul Quran, meninggalkan Quran. Orang yang tidak baca tilu ayat acan, eta kategorinya hijratul Quran au hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Minimal tilu ayat, Pak. Tilu ayat kan gampang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, atau satu surat semua. Itu berarti dia. Dan yang dimaksud adalah membaca mushaf.
Membaca mushaf, melihat Quran. Itu namanya membaca Quran. Ya, melihat mushaf. Karena melihat mushaf itu ada keberkahan, mata kita menatap huruf, mata kita melihat Al-Quran, itu ada keberkahan di dalam kita melihat Al-Quran Al-Karim. Kalau di HP sih. Di HP ya boleh-boleh saja, cuman keafdolannya beda dengan di mushaf. Ya. Lebih afdol di mushaf ketika kita melihat bacaan-bacaan Quran yang ada di mushaf. Dan kata para salafus saleh, orang yang terbiasa melihat mushaf, baca Quran di mushaf, maka akan dijaga dari kepikunan walaupun umurnya sampai 200 tahun. Jadi ada sesuatu yang mujarab. Mujarab itu sudah terbukti jitu dan manjur. Mujarab dari kata bahasa Arab jaraba yujaribu, terbukti, teruji, ya, jaraba teruji, terbukti oleh ulama salaf di generasi mereka berkesimpulan bahwa orang yang biasa melihat mushaf baca Qur'annya itu akan terjaga dari kepikunan dan kebingungan sampai usia 200 tahun. Ya, maka kalau kita sering melihat mushaf dijamin tidak akan pikun dan tidak akan bingung. Orang yang biasanya pikun dan bingung biasanya itu wallahu alam ya, itu di masa mudanya jarang melihat Quran, jarang memperhatikan bacaan Quran ya, yang ada di lingkungannya mushaf tersebut. Nah, itu yang pertama, bahwa doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib adalah doa kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari potensi maksiat, baik itu potensi maksiat tempatnya atau potensi maksiat waktunya. Lalu paragraf yang kedua, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Itu ungkapan adalah doa kita kepada Allah agar Allah menghapus dosa kita dan mengampuninya. Menghapus dan mengampuninya. Itu paragraf yang kedua. Allahumma Nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minas. Nakini dari kata naqqa yunaqi, membersihkan, mencuci, memaafkan, mengampuni. Itu nakini. Yang sudah ada nih terlanjur dosa, misalkan kan doa yang pertama tadi dijauhkan dari potensi dosa, jangan dosa gitu. Kalaupun sudah terlanjur, maka kita mohon kepada Allah dalam pembukaan salat kita iftitah itu agar dimaafkan, dibersihkan. Kalau sudah terlanjur berdosa, itu dimaafkan. Lalu yang paragraf ketiga adalah Allahumma, yang ketiga gimana? Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal marud. Ya Allah, cuci bersihlah kesalahan dan dosaku dengan air, salju dan air dingin. Ya. Ini kata ulama maknanya adalah kalau kita sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah SWT, kita pun mohon kepada Allah jangan sampai ada bekas dosa yang masih menempel dalam diri kita. Karena penjelasan para ulama bahwa orang yang pernah berdosa, meskipun dosanya diampuni, dimaafkan, itu terkadang masih ada efek dan dampak bagi kehidupannya. Sudah dimaafkan, sudah diberi taubat, sudah diampuni, tapi karena ini dosanya masih nempel dalam dirinya, itu terkadang masih memberi efek dan dampak bagi yang melakukan dosa itu. Apa hikmahnya? Sebagai pembeda dari orang yang pernah berdosa dan tidak pernah berdosa. Hatta la yastawi, agar tidak disamakan man waqa'a fi dzanbi, yang jatuh dalam dosa, wa ma man lam yaqa, dengan orang yang belum pernah terjatuh dalam dosa itu. Contoh misalkan nauzubillah dosa berzina, diampuni itu dosanya, tetapi karena dia pernah melakukannya, bisa jadi Allah masih memberi bekasnya dosa itu meskipun sudah ditaubati. Untuk sebagai pembeda antara orang yang pernah melakukan itu dan orang yang belum pernah melakukan itu. Dan itu bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir dosa-dosa yang dulu, mungkin karena setiap orang punya dosa gitu, diampuni Allah tapi bekasnya masih ada. Kita mohon kepada Allah dalam iftitah ini agar dibersihkan sebersih-bersihnya, efek dan dampaknya tidak akan mengenai kita lagi. Itu makna iftitah yang pertama bagi yang mengamalkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, berdasarkan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, disilakan di sini tambahannya nih. Tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasir udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nukta sauda. Manusia itu
setiap kali berdosa maka ada noda hitam di hatinya, nuqtatan sauda, noktah sauda, noktah hitam. Fa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtah baido. Kalau hati kita mengingkari titik hitam itu lalu istighfar, maka nuqtah baido itu dihapus titik hitam dengan nuqtah baido abyad. Apa itu? Titik putih. Jadi setiap kali kita berdosa ada titik hitam di hati kita. Kita istighfar dihapus lagi dengan titik putih. Itu maksud dari ankaraha. Hatta tasira alal qalbain. Maka orang yang tidak membiasakan diri menghapus dosa-dosa yang menumpuk, itu hatinya lama kelamaan akan menjadi hitam dan hidayah tidak akan masuk atau sulit masuk kepada dirinya. Ala abyadi mislas safa fala tadruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh. Tapi kalau dia terbiasa istighfar, terbiasa taubat, itu hati yang tadinya ada noktah-noktah hitam itu Allah hapus, Allah ganti dengan noktah-noktah putih sampai hatinya itu sofaan, bayadan, naqiyan, nazifan, bersih, suci dan juga tidak terkotori oleh dosa-dosanya. Wal akharu aswad. Tapi sebagian lain ada hati yang hitam. Karena ketika titik hitam itu dibiarkan hitam itu, akhirnya hatinya pun menjadi hitam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak bisa mengenal kebaikan, tidak juga dapat mengenal keburukan. Itu yang paling membahayakan manusia itu. Orang kalau semakin bertumpuk dosanya, tidak dibersihkan dengan taubat yang berkala, taubat yang terus-terus dilakukan, maka itu hati akan menjadi hitam, tasiru aswadan. Menjadi hitam. Kalau sudah hitam, maka parahnya adalah dia la ya'rifu ma'rufan, tidak akan mengenal kebaikan, wala yunkiru munkaran, tidak akan mengenal keburukan. Bebal, resisten, kemudian sulit dikasih tahu karena sudah bebal. Wal iyazubillah. Illa ma usyriba min hawahu. Dan nanti dia itu hidup hanya akan menuruti hawa nafsunya. Kalau orang sudah tidak mengenal kebaikan, kebenaran, tidak bisa mengenal keburukan, maka hidupnya hanya nafsu dan nafsu saja. Nauzubillah. Tentunya orang-orang yang menjaga diri ke masjid, insya Allah akan dijaga dari hal-hal semacam itu. Ya, kita menjamin, insya Allah dengan hadis-hadis Rasulullah bahwa orang yang rajin ke masjid akan dijaga dari kematian yang buruk. Sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya, orang yang ke masjid setiap langkahnya menghapus dosa, setiap langkahnya mengangkat derajat, setiap langkahnya pahala yang besar dilipat gandakan 10. Maka mustahil orang yang ke masjid matinya su'ul khatimah, mustahil. Itu jaminan bahwa orang yang menjaga ke masjid pasti matinya husnul khatimah, pasti itu jaminan. Karena nggak mungkin kalau dia tiap hari melangkah ke masjid dosanya dihapus, derajatnya diangkat, diberi pahala yang banyak. Nggak mungkin su'ul khatimah, mustahil. Nah ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita dan motivasi kepada keluarga kita terutama ataupun masyarakat sekitar kita dapat menikmati anugerah kemurahan dari Allah Ta'ala dengan sedikit bekerja keras, yakni berjalan ke masjid, menapaki langkah, menembus kegelapan, karena itu akan menjadi cahaya kita di hadapan Allah SWT di hari kiamat. Lalu yang kedua adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Iftitahnya wajah tu wajah, tanpa ini Pak, tanpa ini, langsung wajah tu saja. Tidak dari Allah Akbar kabira, tidak dari Allah Akbar kabira. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, yakni sepupunya Rasulullah. Sepupu sekaligus menantu. Suaminya Fatimah radhiyallahu. Jadi kalau iftitah yang pertama tadi yang riwayat Abu Hurairah, hadis Bukhari tadi, titik fokusnya pada pengakuan dosa dan pengampunan dosa, lalu pembersihan efeknya. Iftitah yang kedua itu fokusnya adalah pada kepasrahan dan tauhid kepada Allah. Itu luar biasanya iftitah. Meskipun itu sunnah, tetapi iftitah merupakan muqaddimah terbaik ketika kita mau masuk ke dalam sholat kita.
Tidak afdol orang tidak iftitah, meskipun itu sunnah tidak afdol tetap karena iftitah merupakan muqaddimah. Jika orang ayeuna ngahadap ka gubernur teu make muqaddimah, langsung gub eta jalan panghadeankeun di kopo. Nah, itu tidak punya muqaddimah. Ya. Dan muqaddimah salat kita adalah iftitah. Menyanjung, memuji, memuja, kemudian mengakui dosa, mengakui salah, minta dimaafkan, minta dibersihkan, itu muqaddimah terbaik. Sok urang mun papayahan di hadapan gubernur moal teu ditolak pasti dipasihan. Ibaratnya gitu pasti dipasihan. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yuhibbul mahamid. Allah itu sangat menyukai pujian. Inna rabbaka yuhibbul mahamid. Tuhanmu sangat menyukai pujian. Tuhanmu sangat menyukai sanjungan. Bahkan tawasul yang paling afdol adalah tawasul dengan asmaul husna. Tidak diperdebatkan lagi itu. Tawasul yang paling afdol adalah tawasul dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha dalam Al-Qur'an. Allah memiliki asmaul husna, berdoalah, tawasullah dengan asmaul husna tersebut. Maka wayahna sebelum doa sing loba-loba tak asmaul husna. Sederhananya mah Allah tuh maha tahu hajat kita, betul. Maha tahu apa yang kita inginkan. Tanpa disebutkan tahu. Yang penting kita banyak memujinya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Wahhab, Ya Alim, Ya Qabil, ya banyak memujinya. Dan Allah mah tahu hajat kita. Dengan memuji Allah akan beri. Dengan memuja Allah akan kasih. Tapi sebagai adab kita yang butuh dan hina, disebutkanlah hajat kita. Ayat hakikatnya mah Allah tahu hajat kita. Dengan memuja itu sudah cara paling afdol kita memohon kepada Allah. Memuja asmaul husna maksudnya. Tapi karena kita ini ingin menunjukkan kebutuhan dan keperluan kita kepada Allah, maka kita sebutkan nama-nama hajat itu apa. Sebenarnya tanpa disebut juga cukup. Memuji Allah sudah cukup. Allah tahu, oh iya hambaku lagi memuji saya, pasti akan butuh. Allah maha tahu ketika hambanya memuji, Allah tahu hamba ia butuh iya, hamba ia perlu iya, dikasih dengan memujinya itu. Cuman karena kita punya ketundukan dan kerendahan di hadapan Allah, kefakiran di hadapan Allah, kita ceritakan hajat kita. Hoyong nabi, hoyong gaduh, hoyong nanita, ulah sampai PJJ acan. Itu kebutuhan itu Allah tahu. Banyak memuji saja karena Allah tahu kebutuhan kita. Nanti Allah beri apa yang kita butuhkan. Dalam doa itu kan tiga hal yang Allah kabulkan kan. Setiap doa pasti dikabulkan karena Allah sudah janji. Nah, kita percaya nggak janji Allah? Percaya. Tapi Allah mengabulkan doa dalam 3 bentuk. Bentuk pertama adalah diberikan yang sesuai dengan yang dia minta. Yang kedua diberikan yang kedua ditabungkan di akhirat. Yang ketiga dijauhkan dari musibah yang setara dengan yang dia minta itu. Yang pertama dikabulkan dengan yang dia inginkan. Ya Allah berikan aku rumah, Allah berikan rumah. Cash and carry. Yang kedua ditabungkan di akhirat. Nanti doa-doa kamu itu ditabungkan, dikasihnya di akhirat. Yang ketiga dijauhkan dari musibah setara dengan yang kita minta. Ya. Sekarang kita renungkan, lebih baik mana? Dijauhkan dari musibah yang setara dengan itu atau diberikan itu? Hal itu yang kita minta. Menurut saya lebih menguntungkan dijauhkan dari musibah yang setara dengan itu. Sederhananya begini, kita misalkan minta diberikan mobil. Lalu Allah tidak berikan mobil itu, tapi diganti dengan kita diselamatkan dari musibah mobil itu. Lebih besar dijauhkan dari musibah daripada punya mobil itu tapi musibah. Lebih baik mobilnya tidak diberi tapi diselamatkan dari musibah itu. Setiap yang kita minta Allah kabulkan, hanya saja bentuk dikabulkannya berbeda-beda. Dan yang paling beruntung itu justru ditabungkan di akhirat kalau kita bervisinya akhirat. Ditabungkan di akhirat. Maka tidak ada yang rugi yang berdoa itu. Nah, iftitah yang kedua ini fokusnya adalah kepasrahan, ketundukan dan tauhid kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah permohonan kita kepada Allah dalam hal tauhid. Bahkan kalau kita mau panjang iftitah itu ada kelanjutannya. Bukan hanya wa anil muslimin, ada tambahnya
Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa taraftu bidanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa iftitah kalau baca wajah tu wajhiyah. Mungku pasal panjang teuing ditek-tek sampai ka wa ana minal muslimin. Tah kitu. Ditek-tek pami baca wajah tu baca si lengkap dugi ka wa atubu ilaik eta aya dina hadis sahih Muslim. Ya, anu bait-bait ini sahih Bukhari, anu wajah tu wajhiyah sahih Muslim, dua-duanya sahih. Mung anu bait-bait ini mah tidak terlalu panjang dan gampang, anu wajah tu wajhiyah mah pami urang hayang sempurna lengkap dugi ka atubu ilaik eta 2 kali lipat tina wa ana minal muslimin. Tapi di buku-buku fikih terkadang sampai minal muslimin karena terlalu panjang dan sulit menghafalnya. Yang ketiga, iftitah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ini paling singkat. Karena Nabi SAW idaftataha as-salata. Nabi SAW jika memulai iftitah yang beliau baca adalah hanya sebaris. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa iftitah yang paling singkat riwayat Aisyah. Artinya subhanakallahumma itu tasbih kepada Allah. Maha suci Allah SWT wa bihamdika dan maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Wa tabarakasmuka, nama Allah itu membawa berkah kepada apapun. Asmaul husna itu ditempatkan kepada apapun mendatangkan keberkahan. Itu arti tabarakasmuka. Makanya kalau kita melihat nikmat atau mendapat nikmat itu sering kita mengucapkan tabarakallah. Artinya Allah maha memberi berkah. Kalau barakallah beda artinya. Barakallah semoga Allah memberkahi. Tapi kalau tabarakallah Allah maha memberi berkah. Atau sederhananya Allah itu maha berkah. Allah itu maha berkah. Sehingga keberkahan itu mutlak sumbernya dari Allah. Keberkahan itu mutlak sumbernya dari Allah. Masjid berkah, tapi masjid sendiri tidak memberikan berkah. Yang memberikan berkahnya adalah Allah. Itu namanya tabarakallah. Allah maha memberi berkah. Dan asmaul husna adalah sesuatu yang paling mendatangkan berkah. Apapun disentuh dengan asmaul husna membawa keberkahan. Itu makna dari tabarakasmuka. Ismuka ay asmaul husna. Ini artinya setiap asmaul husna, setiap disebut nama Allah, maka di sana ada keberkahan. Dulu waktu kita belajar tafsir Fatihah, apa arti bismillahirrahmanirrahim? Arti bismillahirrahmanirrahim itu 4. Orang yang membaca bismillah, dia memperoleh 4 faidah. 1, tabarukan, mendapatkan keberkahan dengan tabaruk dengan bismillah. Kita tabaruk dengan bismillah. Mau tidur, agar tidurnya berkah, bismillah. Tabaruk dengan bismillah dari tidur kita. Kita bisnis, baca bismillah, maka itu tabaruk, meminta berkah dari bisnis kita. Makanya dalam tafsir bismillah itu ada 4 faedah. 1 sebagai tabarukan, bismillah dapat membawa berkah. Yang kedua adalah isti'anan, meminta pertolongan atau diberi pertolongan Allah. Yang ketiga adalah taufiqan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dijaga atau diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita baca bismillah itu pada hakikatnya kita diberi atau sedang meminta kepada Allah 4 faedah. 1 tabarukan, yang kedua adalah sebagai bentuk keikhlasan, yang ketiga penjagaan atau pertolongan, yang keempat sebagai taufiqan. Makanya kalau orang memahami arti bismillah, tidak akan ada orang yang berani meninggalkan lafaz bismillah dalam segala aktivitasnya. Karena itu yang mendatangkan berkahnya. Gitu. Mau sekolah bismillah, mau kerja bismillah, mau makan bismillah. Itu keberkahannya di situ. Tabarukan, taufiqan, isti'anatan, dan yang terakhir adalah ikhlasan.
Bismillah mendatangkan taufik, bismillah mendatangkan berkah, bismillah mendatangkan pertolongan, bismillah mendatangkan berkah ya. Berkah, taufik, ikhlas dan pertolongan. 4 itu. Dan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala alam bisawab wa ma taufiquna illa billah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap iftitah yang kita baca. Mau iftitah yang panjang tadi, mau iftitah yang lebih panjang lagi silahkan, atau yang pendek tadi, itu semua adalah mukadimah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billahi wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bis sabri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.